Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vini Auliani bisa hadir menemani Anda dalam program acara Inspirasi Sukses. Pemirsa, seperti kita ketahui, hampir semua orang saat ini mengejar kesuksesan. Tidak jarang sukses dikaitkan dengan materi. Namun manakah yang harus kita dahulukan, mengejar sukses atau menjadi bermanfaat untuk sesama? Untuk menjawab itu semua, kita langsung saja panggilkan inspirator kita, yakni Kang Edvan M. Kautsar. Halo, Assalamualaikum Kang Edvan. Apa kabar Mbak Vini? Baik, Alhamdulillah. Kang Edvan apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, silakan duduk Kang Edvan. Ya, nah Kang Edvan, tema kita kali ini itu adalah sukses versus bermanfaat. Oh, oke. Nah, sebenarnya nih orang kan macam-macam punya definisi tentang sukses ya. Ada yang katanya kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalau bisa punya rumah, punya mobil gitu. Sebenarnya nih arti kesuksesan itu apa sih Kang Edvan? Oke, jadi memang berbicara kesuksesan, banyak sekali orang memaknainya pun berbeda-beda, tergantung dengan setiap orang yang mengartikannya. Ada orang berpikir bahwa sukses itu adalah ketika dia memiliki penghasilan, bahkan menikah, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya perusahaan, dan berbagai macam lain halnya. Nah, tapi berbicara tentang arti sesungguhnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu sebenarnya simpel artinya, yakni keberhasilan. Jadi sukses means keberhasilan. Arti sukses adalah keberhasilan atau sesuatu yang didapatkan. Gitu. Jadi itu sukses. Jadi itu. Jadi berhasil dan mendapatkan sesuatu yang didapatkan. Betul. Berarti sukses itu luas ya. Dan dalam hidup kita berarti ada banyak kesuksesan yang kita raih ya kan ya. Ya, nah, tapi sebenarnya kesuksesan itu wajib nggak sih kita raih, dan apa yang menjadi itu kewajiban yang harus kita raih gitu? Karena kan banyak orang yang bilang, aduh sukses tuh susah, kayaknya jalannya berliku gitu. Nah, ini wajib nggak sih ini, dan kenapa harus wajib gitu, wajib sukses gitu? Tentu manusia wajib sukses karena kita terlahir di dunia ini pun karena kita sukses, ya. Jadi kita terlahir untuk menjadi orang yang hebat, terlahir untuk orang yang sukses, berhasil meraih berbagai impian dan cita-cita. Jadi manusia itu wajib untuk sukses. Apapun latar belakangnya, siapapun dia, terlahir dari siapapun dia, baik itu dari keluarga yang kaya atau miskin, dia tetap wajib sukses. Semua orang harus sukses. Tapi seperti Kang Edvan tadi bilang kan, apapun latar belakangnya, cuma tetap ada kayak semacam mental block nih. Kayak kita, saya berasal dari keluarga yang kurang mampu misalnya, atau saya nggak cakep, saya nggak ganteng, terus saya nggak berpendidikan tinggi gitu. Pokoknya banyak alasan-alasan lainnya yang menghalangi kita untuk sukses gitu. Nah, ini gimana nih kalau menanggapi hal ini? Saya mau bahas Mbak Vini beberapa hal terkait kesuksesan. Yang pertama, sukses tidak tergantung kepada usia kita. Banyak anak muda yang sudah menjadi jutawan bahkan miliarder di dunia ini. Banyak juga orang tua seperti yang membuat sebuah ayam goreng ya di Kentucky dulu, di sebuah daerah di Amerika. Dia pun memulai kesuksesannya sejak usia 70 tahun. Berarti sukses tidak terkait dengan usia. Yang kedua, sukses tidak terkait dengan siapa keturunan kita, terlahir dari siapa kita. Banyak orang tidak terlahir dari keluarga kaya tapi kemudian sukses. Banyak juga orang yang terlahir dari keluarga kaya tapi kemudian tidak sukses. Artinya sukses tidak tergantung kepada oleh siapa kita dilahirkan. Yang ketiga, sukses tidak tergantung kepada fisik kita. Ya, jadi di Prancis dulu pada saat revolusi Prancis ada seorang pahlawan bernama Napoleon. Ternyata ukuran tubuhnya itu tidak seperti yang kita bayangkan orang Eropa sebagaimana layaknya. Biasanya kan orang bule itu tinggi-tinggi ya kan. Nah, Napoleon Bonaparte ternyata terkenal tubuhnya kecil, badannya tidak besar, jadi kecil dan besar gitu ya, bantet atau bisa kita katakan seperti itu. Tapi dia sukses memimpin revolusi Prancis. Jadi sukses tidak tergantung kepada fisik kita. Nah, kalau orang ada berkata, tapi kan saya bukan anak orang kaya. Nah, kalau seperti itu kita coba lihat siapa orang yang sukses dan ternyata bisa, misalnya dia bilangnya gini. Dia kaya karena terlahir dari orang tua yang kaya. Gitu. Nah, kalau seperti itu, jangan lihat anaknya, tapi lihat orang tuanya. Ternyata orang tuanya pun terlahir dari orang yang kaya. Berarti jangan lihat orang tuanya, tapi lihat kakek dan neneknya. Akan ada satu titik di mana mereka tidak dilahirkan oleh orang yang kaya, tapi memulai kesuksesannya dari diri sendiri. Subhanallah. Jadi sukses itu hak semua orang dan wajib kita raih. Wajib kita raih. Kita harus mengejar kesuksesan. Karena tidak ada satupun agama, tidak ada satupun keyakinan di dunia ini yang melarang umatnya untuk sukses. Tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat hadis yang melarang manusia, terutama umat Muslim, umat Islam, untuk sukses. Kita harus sukses. Kita harus sukses. Optimis. Harus optimis dong. Ya, siap.
Nah, Kang Irfan, menarik sekali pembahasannya, Yeah. tapi sebelumnya kita simak dulu nih video yang satu ini. Oke. Setiap anak pasti ingin terlahir sempurna. Tapi, tidak bagi seorang anak bernama Habibie Afsah yang lahir di Jakarta pada 6 Januari 1988. Habibie didiagnosis menderita penyakit langka bernama muscular dystrophy tipe Becker. Penyakit itu telah merusak saraf motorik dan otak kecilnya. Bahkan, kelainan itu juga membuat otot-otot di dalam tubuhnya juga ikut mengecil. Tubuhnya yang tak bisa berkembang sempurna membuat sebagian anggota tubuhnya lumpuh. Hanya bagian kepala dan tangan kanannya saja yang bisa digunakan. Akibat dari penyakitnya itu, membuat Habibie harus rela untuk tidak melanjutkan pendidikan formalnya yang lebih tinggi. Namun, meski hanya lulus tingkat SMA, anak dari pasangan Nasori Sugianto dan Endang Setiati ini tidak patah semangat. Berawal dari kegemarannya bermain games online dan berinternet di dunia maya, justru kini telah membuatnya hidup bersemangat untuk menjalani tantangan hidupnya. Keterbatasan fisik dan gerak tidak menyurutkan semangatnya untuk beraktivitas. Hal itulah yang membuat ibunya Endang Setiati tidak menyerah untuk terus mendampingi dan mendukung hobinya. Kejelian dan kesabaran sang ibunda kini telah membuat Habibie tumbuh menjadi remaja yang sukses dan bermanfaat. Ketertarikannya di dunia internet membuat ibunya perlu memberikan wadah yang pas bagi Habibie. Tahun 2007, Habibie diikutsertakan dalam seminar internet marketer. Dari hasil seminar yang telah diikutinya, Habibie secara tekun mempelajarinya. Segala seluk-beluk dunia marketing online terus didalami. Selain dari hobi, minimnya gerak fisik membuat dirinya semakin tertarik dunia marketing online. Akhirnya setelah 4 bulan menempa ilmu marketing online, usaha Habibie pun membuahkan hasil yang luar biasa. Dari aktivitasnya mempromosikan produk yang dijual online di situs Amazon.com, kini Habibie mampu meraup pendapatan rata-rata 500 hingga 10.000 dolar per bulan. Meski telah sukses dengan toko online-nya, lantas tidak membuat Habibie berhenti di situ saja. Kini Habibie fokus membantu dan berbagi ilmu marketing online-nya kepada penyandang disabilitas atau cacat lainnya. Dari tahun 2008, Habibie sudah rajin mendatangi panti-panti penyandang disabilitas atau komunitas penyandang disabilitas untuk membagi ilmu dan keterampilannya. Habibie juga membuka akun jejaring sosial dan Twitter agar mudah menjangkau teman-temannya di dunia maya. Setelah dirinya sukses, kini pria lulusan Sainscom ingin menjadi contoh bagi mereka yang bernasib sama. Bahwa keterbatasan juga bisa meraih sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, Kang Irfan, itu tadi kita sudah saksikan video yang baru saja diputar. Nah, itu tadi jelaskan, menggambarkan seseorang dengan segala keterbatasannya, tapi dia bisa sukses gitu, Kang Irfan. Iya. Nah, menurut Kang Irfan gimana tuh? Ya, itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Itu adalah bukti bahwa ternyata kesuksesan tidak ditentukan oleh fisik kita. Bahkan tadi kita melihat mereka memiliki kekurangan, tapi mereka memiliki tujuan. Mereka memiliki motivasi untuk sukses. Mereka memiliki impian. Nah, inilah yang seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang yang ingin sukses, tapi hanya sekedar ingin. Dia tidak tahu apa tujuannya, dia tidak tahu bagaimana caranya, dia tidak pernah mau untuk memulainya. Dan biasanya orang tetap jauh dari kesuksesan ketika dia masih memanjakan diri sendiri. Contohnya, pagi waktunya bangun kan, orang lain sudah berlari, dia masih menutup selimut, ya menutup telinga dan kembali tertidur. Dia lebih memanjakan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia tidak mampu meraih kesuksesan. Tapi tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana seorang yang memiliki kekurangan tapi tetap masih bisa meraih impian karena sukses
tidak tergantung kepada fisik dan keadaan di sekitar kita. Sukses adalah ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki impian, dan kita mau untuk segera memulainya. Jadi mau untuk action gitu ya Mas ya, dan nggak ada alasan lagi untuk menjadikan penghalang buat kita meraih kesuksesan. Betul gitu, banget. Betul banget. Nah, Kang Irfan, tapi sebenarnya hubungan nih, korelasi antara sukses dan bermanfaat seperti judul kita kali ini, ya kan, sukses versus bermanfaat. Ini hubungannya nih gimana sih antara sukses dengan menjadi bermanfaat? Karena kan orang mikirnya pasti sukses gitu, sukses duluan gitu. Gimana Kang Irfan? Begini, karena kalau menurut saya, cara terbaik untuk sukses adalah dengan bermanfaat. Tapi balik lagi, justru saya sendiri mengartikan bahwa definisi sukses bagi diri saya adalah ketika kita mampu menjadi orang yang bermanfaat. Ya, karena saya tidak pernah menemukan satu orang pun di dunia ini yang sukses tapi tidak memiliki manfaat. Karena jangankan manusia, batu saja yang tidak memiliki nyawa tapi ternyata bermanfaat. Bangunan di rumah Anda tidak akan pernah berdiri tanpa batu. Cacing yang begitu jorok, yang tidak terlihat indah, ternyata banyak manfaatnya. Menyuburkan tanah, dan akhirnya ketika tanah subur kemudian bisa ditumbuhi berbagai pohon dan berbagai macam hal lainnya. Lihat, cacing yang menjijikkan saja, ternyata bermanfaat hidupnya. Maka bayangkan, kalau hidup manusia tidak bermanfaat, kita lebih rendah dari cacing, bahkan lebih rendah dari batu. Maka itulah sedikit korelasi antara sukses dan bermanfaat. Baik. Jadi berarti simple ya sebenarnya untuk bisa meraih kesuksesan itu dengan menjadi bermanfaat. Itu poinnya Kang Irfan ya. Nah, tapi untuk menjadi bermanfaat itu orang kadang mikir gini, kayaknya kalau sukses pasti bermanfaat nih, tapi kayaknya kalau bermanfaat kadang-kadang gini loh, kesuksesan itu selalu dikaitkan dengan materi gitu kan. Kita misalnya bermanfaat, tapi mungkin belum diimbangi dengan materi yang berlimpah gitu. Jadi mungkin saya udah bermanfaat nih, tapi kayaknya saya belum sukses gitu. Nah itu gimana Kang Irfan? Nah kalau kita berbicara hukum alam itu bukan take dulu kemudian give, tapi give dulu baru kemudian take. Memberi dulu baru kita akan menerima. Hukum kekekalan energi yang dijelaskan oleh Einstein mengajarkan bahwa energi keluar sama dengan energi yang akan kita terima, yang masuk, ya. Dan artinya kalau kita lemparkan energi positif, maka akan berbalik kepada kita energi positif. Kalau kita lemparkan energi negatif, maka akan berbalik sebagai energi negatif. Seperti itulah bumerang kehidupan. Tahu bumerang kan? Dari Australia itu kalau kita lempar, syung, pasti balik lagi ke kita. Nah seperti itu juga kebaikan. Pun begitu juga kebermanfaatan. Ketika kita membantu orang lain, kemudian bisa membuat orang lain lebih dekat dengan kesuksesan, maka seperti itu pula diri kita yang akan kita dapatkan. Baik, menarik sekali Kang Irfan. Kita masih akan terus melanjutkan untuk pembahasan tentang sukses versus bermanfaat ini. Tapi kita saksikan dulu nih yang satu ini ya Kang Irfan. Dan pemirsa, tetap bersama kami dalam Inspirasi Sukses. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.